Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Girap Crypto ya guys ya. Selamat datang bagi kalian yang baru dan bagi yang kalian yang udah lama, thank you for subscribing dan thank you for watching this video again. Oke, dari video kali ini kita obviously lagi marketnya lagi bagus ya guys ya. Kita bisa lihat bahwa banyak kan hijau dan ada beberapa yang koin yang besar ya. Maksudnya koin yang pumping besar ya. 78% XCN, Filecoin 18% dan segala macam ya. Jadi overall marketnya masih very very good for today ya, karena obviously kita tahu ya dari sudah ada berita mengenai Trump udah ngedelay ya guys ya, untuk beberapa country, sekitar 75 country yang sudah mencoba untuk bernegosiasi bersama Donald Trump, dan dia dikasih tarif cuma 10% doang sekarang. Terus yang tarif-tarif yang besar, lebih besar dari 10%, ditunda ya selama 75 hari kalau nggak salah ya. 75 atau 90 hari ya. Ya, aku rada lupa ya guys ya. Tapi overall kita kalau misalnya lihat ya, yang pasti tetap dinaikin adalah terhadap China ya guys ya, dari 104% ke 125%. Habis itu langsung di retaliatory tarif sama China dengan 84%. Maka US tambahin lagi jadi 145% guys ya, ke China. Overall, US benar-benar mau bikin supaya China nggak bisa berkutik, dan ada beberapa TikTok yang atau kayak ada beberapa YouTube Short yang ngomong bahwa pabrik-pabrik di China mulai tutup ya guys ya. Dan cenderung menurut saya planning Donald Trump untuk nyerang China begini itu adalah untuk menciptakan unemployment guys. Dan menciptakan unemployment bikin rakyat nggak suka, bisa impeach Xi Jinping. Gitu ya, impeach itu maksudnya ngelengsarkan Xi Jinping ya. Keluarin social unrest di dalam China-nya sendiri. Overall menurut saya, taktiknya Donald Trump yang dengan heavy handed ya, ini juga sangat mafia taktik ya. Tapi ya bagus banget dia berhasil memproteksi ya Amerika punya interest ya guys di dunia, dengan cara dia ngehancurin China, bilang orang lain, ternyata gua tuh segila itu loh. Lo harus nego sama gua gitu. Kalau enggak ya gua sikat juga. Jadi orang-orang takut, akhirnya ya datang ke tempat negosiasi ya, dan pasti leverage-nya ada di tangannya Amerika. Amerika bisa minta banyak ya, dan mungkin rada nyolong sedikit gitu ke negara-negara lain ya guys ya. Overall it's still a developing situation, dan kita masih nggak tahu ya gimana kondisinya. Tapi dari gara-gara ada penundaan tarif ini ya, Bitcoin rally guys ya. Dan seperti kripto-kripto lain juga rally. Makanya overall mayoritas kripto lari. Tapi kalau rally, sorry. Tapi kalau kita misalkan ngelihat di S&P, ini sebenarnya malahan turun ya guys ya. Obviously kemarin naik ya di beritanya, tapi nggak senaik itu guys. Kembali lagi turun, dan kita bisa ngelihat dia actually eh, berapa nih dari sini lah ya. Dia actually naik 7% doang sejak di crashnya kemarin ya guys ya, di 7 April. Nah, sedangkan Bitcoin sendiri menurut saya dia masih oke ya guys ya. Walaupun hari ini tadi barusan mengalami penurunan di beberapa jam kemarin tadi ya. Sebelum saya buat video ini ya. Kembali ini menurut saya masih di dalam resistance yang kuat ya di sini. Karena kenapa? Market structure yang kuat itu ada di sini guys ya, di 76.000. Sedangkan kita udah ngetes itu udah 2 kali guys ya, satu dan dua ini kita berhasil mantul dan kuat. Sedangkan SMP kita baru mantul sekali doang di sini. Jadi overall menurut saya SMP ini kemungkinan besar harus ngetes lagi sekali sebelum mulai mantul lagi guys ke depan. Kalau Bitcoin mungkin sudah decoupling sedikit ya. Obviously masih, karena Bitcoin masih dianggap sebagai risk on asset bagi orang-orang investor ya. Jadi kemungkinan besar sih kalau misalkan stocks ada lagi jatuh yang drastis sekali, pasti Bitcoin ngikut. Tapi kalau asalkan nggak gitu drastis, harusnya nggak gitu ngikut ya guys ya. Dan kita lihat sendiri Bitcoin Dominance juga udah pumping ke atas, walaupun kemarin ada penurunan ya di sebanyak 2 hari guys ya. Tapi ya itu target saya pertama itu adalah 64,33% guys. Kita harus break ini dulu sebelum mungkin ada potensi untuk reversal guys ya. Kemungkinan yang target yang paling jauh adalah ya 67%, karena itu sekitar di sini ya, banyak mantul di daerah sini. Menurut saya kalau buat 70% dan si atasnya tuh terlalu tinggi ya guys ya. Karena again menurut saya kalau at that point it's already over the bull market ya. Berarti kan Bitcoin season is already very very strong. Tapi ya Ether juga sesuai target kita ya guys ya. Target kita ngomong kemarin tuh adalah 1.500 guys, dan ternyata 1.500 sudah tercapai ya guys ya. Dan lebih cepat dari yang saya expect obviously. Saya expect mungkin somewhere in Maret, ternyata di April sudah dikabulkan guys ya. Dan di sini mungkin ya waktu bagus buat serok Ethereum guys.
Tapi menurut saya ya, kita masih jangan catch the falling knife dulu ya. Kita jangan, ini masih, downtrend-nya sangat sangat, dalam, dan bahkan dia actually naik gradiennya. Dari sini sekarang lebih tajam ya guys ya penurunannya ya. Dan kemungkinan besar, di second, or like the last line of defense-nya Ethereum tuh sekitar di sini juga ya, di 1.300 guys. Sebelum mulai turun ke 1.100, 1.200 dan 1.000 guys. Dan itu yang menurutku kemungkinan besar sih kita nggak nyampe 1.000 ya. Kita paling mantul-mantul somewhere in 1.300 kalaupun dia turun lagi. Yang saya harapkan sih nggak terjadi ya guys ya. Walaupun secara Ethereum Bitcoin saya pikir dia harus jatuh lebih dalam lagi guys, ke sekitar sini. Tapi itu lebih saya harapkan dengan cara Bitcoin naik daripada Ethereum turun guys. Ya, itu yang menurut saya ekspektasinya. Tapi again, I could be wrong. Karena ini secara gradien ini menajam guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi not looking great for Ethereum. Solana juga sebenarnya lagi anjlok ya guys ya terhadap Bitcoin ya. Kita bisa lihat dia terjun bebas walaupun kelihatannya dia berhasil bisa apa namanya ya, recover di sekitar sini ya. Tapi again it's still downtrend and it's still quote unquote catching a falling knife. Kita harus ada reversal yang kita udah ngelihat bagus sebelum mungkin ya kalian masuk trade gitu. Kecuali kalian DCA gitu ya. Kalau DCA ya terserah kalian lah. Dan saya lebih cenderung memang DCA ya guys ya, bukan kayak pick the timing karena saya orangnya nggak gitu jago guys buat pick the timing ya. Dan ya kalau misalkan kalian jago ya kalian lakuin deh. Terus gold sendiri pumping naik jauh ya guys ya. Kemarin jatuh di abis Trump pidato. Saya juga bingung kenapa gold bisa jatuh. Tapi akhirnya naik lagi kembali dan mencapai all time high ya guys ya hari ini ya. Di sini di 3.176 ya. Very very cool. Dan I hope that ada beberapa orang yang nonton ini punya exposure di gold ya guys, karena mantap ya. Karena di saat kejadian kayak gini harusnya gold itu yang harus booming guys, karena ini kan krisis ya. Dan kita melihat ini satu dunia ngalamin, yaitu karena ada perubahan New World Order dan Amerika nggak mau dicolong lagi dan segala macam. Obviously ekonomi dunia akan kena guys. Dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia tuh mepet sekali. Kita udah defisit secara per tahun ya. Kita defisit sekitar 16 miliar rupiah setahu saya. Dan itu kita nggak bisa bayar bahkan. Gimana sekarang dengan ada Trump menginginkan Indonesia untuk bayar lebih supaya net impor dan ekspornya sama. Kita udah nggak bisa bayar lagi gitu. Kemungkinan besar kita harus cetak duit. Nah kalau kita cetak duit, obviously inflasi guys, atau kurs kita rendah. Dan kita bisa expect bahwa kalau misalkan kita ngelihat ya di kurs USD IDR, kita sekarang udah di 16.794 ya, dari 16.500. Kita mungkin bahkan bisa sampai 17 ribuan ya. 17 ribu bahkan bisa nyampe ya kira-kira ya 19.000 mungkin menurut saya. Tergantung seberapa parah pemerintah Indonesia ngeprint duit gitu loh di masa yang akan datang. Dan ini kalau nggak salah jatuh temponya sekitar Juli ya, surat hutangnya tahun ini. So we'll see gimana reaksinya. Tapi kalau misalkan apa namanya, banyak market ekonomi di dunia masalah, kemungkinan besar gold akan pumpingnya lebih tinggi lagi guys ya. Jadi terserah kalian lah, mau physical gold lah, obviously not financial advice ya. Disclaimer di bawah semua, di bawah video ini ya. Tapi mau ETF gold lah, mungkin tokenized gold lah kayak PXG ya. Atau misalkan kalian beli physical gold, misalkan Antam atau UBS. Walaupun sebenarnya saya nggak gitu suka ya physical gold karena susah sekali jualnya. Kayak pasti nggak dapat harga market ya guys. Pasti di diskon. Jadi gampang beli, susah jual kalau physical gold. Tapi memang dia yang paling aman karena kan kita yang megang ya goldnya. Jadi overall sih pick your poison lah sebenarnya ya. Tiga-tiganya selalu ada risknya masing-masing. Tapi itu that's how you probably invest in gold ya. Tapi ya menurut saya tetap Bitcoin mayoritas saya, karena saya masih percaya terhadap bull market ya guys ya. Bull market is still there karena katalisnya sangat-sangat bagus sekali, dan there is no fundamental change in the crypto market ya gara-gara tarif, oke? Bagi aku nggak gitu banyak fundamental change.
Dibandingkan obviously US stock market. US stock market exposure terhadap pasar impor tuh sangat besar. Sedangkan ini sama Trump itu dibabat semua negara yang impor. Jadi bukan cuma China doang gitu loh. Makanya pasti semua US stocks kena dampaknya. Sedangkan kripto kan harusnya nggak gitu masalah ya. Jadi menurut saya ini panik belaka dan mungkin kita nanti akan di masa depan akan look back into this moment dan see that why even though all of this bullish catalyst kita kenapa masih takut guys ya. Obviously at that point kita udah ada benefit of hindsight, sedangkan sekarang kan kita nggak tahu masa depan tuh kayak gimana. Makanya itu kalian harus tetap fleksibel guys dan tetap lebih baik defending. Makanya kan kenapa saya tetap mayoritas Bitcoin guys, karena menurut saya Bitcoin adalah the only cryptocurrency that you can hold more than one cycle guys. Di yang lain kemungkinan besar kamu harus kayak swing trading guys, dimana kalian di bawah beli, di atas jual. Kalau Bitcoin menurut saya kalau kalian mau begitu juga bisa, tapi kalau kalian mau tinggalin aja juga bisa gitu. Yang lain nggak, belum tentu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau kita ngelihat di BTC chart ya, Ethereum BTC ini ya, Ethereum guys ya, 2 cycle ini nggak ada yang nyampe all time high guys ya. Dilihat ya, ini 2017 all time high terhadap Bitcoin. Oke, dia jajal lagi di 2018, tidak bisa nembus all time high-nya. Lalu 2021 yang harusnya pumping gila ya Ethereum ya. Karena udah ada DeFi, ada apa? DeFi itu launching di 2020 guys ya, 2019 2020. DeFi segala macam, use case, fees gila-gilaan, nggak bisa nyampe. Ketinggiannya sama seperti di 2017. Coba guys, artinya apa? Kalau kita invest di Bitcoin, ya, at this moment, oke, invest di Bitcoin, akan lebih cuan daripada invest di Ethereum. Coba, ya kan? Obviously tenang itu tergantung timing juga ya. Maksudnya kalau kalian beli Bitcoin udah tinggi ya, terus ya itu beda lah cerita. Tapi let's say apples to apples, kita compare secara price action Ethereum terhadap Bitcoin. Overall makin lama makin kecil guys ya. Artinya kalaupun nanti 2025 bull market terjadi dan Ethereum pumping, kemungkinan besar kita nggak akan nyampe lagi di sekitar 0,15 ini lagi gitu perbandingannya. Kemudian paling cuman di sini lagi, maksimal mentok paling ya sekitar 2021 ini guys. Berarti ya secara tidak langsung kalau kita nggak swing trade di mana kita beli di sini, kita jual di sini, terus kita beli di sini, kita jual di sini, itu nggak worth it gitu loh. It's not growing year on year, sedangkan Bitcoin itu growing year on year, bahkan outpacing the stock market. Makanya kenapa bisa kita pegang Bitcoin selama beberapa cycle tanpa perlu kita quote unquote swing trading. Memang lebih bagus kan, kita dapat cuan lebih, tapi bisa banyak kesalahan juga ya kan. Contoh kita nggak tahu bottomnya di mana, kita nggak tahu topnya di mana, segala macam kan. Sedangkan kalau misalkan kita DC aja di Bitcoin, kita tinggalin kita pandangan 2030, 2040, 2050, harusnya nggak gitu masalah kayak kalian ya. Turun berapa persen atau naik berapa persen gitu, kalian nggak gitu masalah. Malah DCA lebih gitu kalau turun ya. Obviously, kan time horizon orang-orang beda-beda ya. Jadi kembali lagi tidak bisa. Dan saya nggak akan sepanjang itulah, di mana sampai saya ngarep 2040 lah. Tapi overall saya tetap ngandang bahwa ya 4 tahun ke depan gitu loh. Dan saya ngelihat kalau misalkan Bitcoin itu bisa tahan sekali. Dan saya masih tetap nganggap, walaupun saya ngomong 4 tahun ke depan, saya masih nganggap bahwa bull market tahun ini itu tetap ada karena ya kembali lagi dengan video saya sebelumnya bahwa saya percaya dengan Arthur Hayes punya ini, saya setuju lah sama dia punya ini pendapat di mana dia ngomong the Fed harus ujung-ujungnya ngeprint duit. Dan ketika the Fed ngeprint duit, all floodgates are open. Artinya banjir likuiditas akan nyampe di pasar dan ngebanjirin semua aset pasar, di mana you can see all time highs on everything, okay, on everything. That is what I'm waiting for, that is what I'm seeing, dan that is what banyak orang juga mulai ngeliat sekarang, okay? Dan kemungkinan besar memang kita ketunda sedikit ya. Jadi kita nggak akan bisa nyampe the ultimate peak seperti di 2021 atau 2017 karena waktu kita terbatas. Kita punya probably until May next year, di mana kita harus sudah mulai masukin ke bear market ya secara 4-year cycle. Obviously
kembali lagi ini kalau kita masih percaya Fourier cycle masih ada ya guys ya, masih berlaku. That means that overall probably in Oktober tahun ini sampai sekitar Februari tahun depan, we will see the massive gains and then after that we'll see capitulation. Now, I'm saying this berdasarkan informasi yang saya punya di sekarang ya. Jadi mungkin berubah. Makanya kalau kalian mau terus diupdate terus, kalian subscribe guys dan klik like ya dan share video ini ke banyak orang. Termasuk teman-teman kalian juga ya. Terus kita ngelihat juga di data-data unemployment rate ya. Unemployment rate di bulan Maret mengalami kenaikan sedikit ya, 4,2%. Tapi CPI ya, CPI secara core ya, sorry, ini core ya? Ya benar, ini core PCI karena CPI sorry, karena nggak ada food dan energi. Ini turun guys ya ke 5,44%. Dan kalau kita ngelihat CPI-nya sendiri, itu turunnya lebih jauh ya dari 3% ke 2,81% di Februari dan sekarang lihat nih gradiennya ya. Kita bisa ngeliat di sini jauh lebih cepat nih ke 2,41%. Ini very very good for the American economy harusnya ya guys ya. Dan cenderung ketika there is good times dan ini inflasi turun, the Fed akan lebih mudah untuk secara politically menjustify. Obviously kita tahu the Fed itu non-political organization, but who actually believes it? Okay, who actually believes that the Fed isn't at some point influenced by politics? Okay, but dengan inflasi menurun, ini bisa menjadi alasan di mana the Fed mulai cut rate, mulai melakukan mengecilkan quantitative tightening seperti yang dia udah lakuin waktu kemarin di bulan Maret, atau dan juga dia mulai quantitative easing di mana dia mulai membeli lagi bonds baru technically mencetak duit. Dan kalau kita udah ngelihat begitu, kemungkinan besar Bitcoin akan all time high, crypto akan all time high dan semua risk aset akan all time high kecuali maybe US stocks karena mereka earningsnya biasanya kena hit guys ya. Jadi overall menurut saya US stocks lah yang lagi akan masalah, sedangkan di tempat lain kemungkinan besar mereka akan ngeprint duit, ya kan? Jadi ya itulah kita bisa expect ya di masa depan dan itu harusnya overall bullish buat Bitcoin guys ya. Makanya saya tetap DCA terus di Bitcoin, saya tetap percaya terhadap Bitcoin dan saya percaya bahwa 2025 bull market ini belum selesai. Oke? Terus abis itu ada Nasdaq ya, sorry, VanEck mau nge-list Avalanche ETF di Nasdaq, which is quite bullish maybe for Avalanche ya. Kita tahu dengan dia fokus ke GameFi ya guys ya. Salah satunya adalah di Into the Grid atau something ya, yang gamenya ya. Ini beritanya tadi ya, US inflation falls below 3%, very very good. Terus abis itu Wall Street regulator approves trading buat Ethereum ETF options. Jadi sekarang udah ada options lagi ya. Jadi bahkan retail yang nggak mau pegang crypto secara natively sekarang bisa pakai leverage guys ya. Karena options itu leverage, ada leverage-nya juga. So mereka pasti make ya, setahu saya ya pasti ya. Terus ya inilah itu aja sih buat video kali ini ya. Kemungkinan besar that is gambaran market sekarang dan menurut saya pandangan saya di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Kalian klik komen ya dan kalian masukin kalian komen sendiri dan BTW banyak scammer ya di komen-komen ini saya ngelihat ada yang nanti pakai seed phrase lah segala macam. Jangan banyak ngomong sama mereka lah ya. Saya akan berusaha untuk nge-delete semua komen kayak gitu tapi kan nggak semua tiap kali aku ngecek. Tapi ya makanya kalian harus jaga diri juga. Anyways, that is all for this video. I'll see you guys next time. Bye bye.